Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Syakur Eskom, selaku dosen Sistem Informasi dan Komunikasi, yang saya cintai dan yang saya banggakan, mahasiswa sarjana keperawatan semester 7. Kami dari kelompok 4, tingkat 4B di sini, kami dengan antusias mempersembahkan rencana aplikasi YesDoc. Sebelum itu, kita perkenalkan anggota dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Zahra, selaku moderator. Lalu juga yang kedua ada Rizda Amelia, yang ketiga ada Silmi Adawiyah, yang keempat ada Nur Hayati, yang kelima ada Rismai, yang keenam ada Reina Pratama, lalu yang selanjutnya ada Siti Faridah, lalu yang kedelapan ada Salsadila, untuk selanjutnya itu ada Siti Azizah, dan yang terakhir ada Triana Faraska. Baik, sebelum itu, tujuan untuk aplikasi ini ialah untuk aplikasi yang berfungsi sebagai sarana konsultasi kesehatan dan informasi terkait kesehatan berbasis ponsel atau mobile phone melalui fasilitas percakapan video, percakapan suara, dan juga teks, termasuk layanan melalui konsultasi web. Selanjutnya, untuk yang pertama, kita akan memaparkan materi. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama. Yang pertama ini ada analisis sistem. Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Next. Untuk yang kedua, di sini ada langkah-langkah analisis sistem. Langkah-langkah analisis sistem diantaranya yang pertama ada identify atau identifikasi masalah. Yang kedua ada understand, memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga ada analyze, menganalisa sistem. Dan yang terakhir ada report, membuat laporan hasil analisis. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi pertama. Untuk materi kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yang ketiga ada tujuan analisis sistem. Untuk yang pertama ada aktivitas utama analisis, pengumpulan informasi, mendefinisikan sistem requirement, memprioritaskan kebutuhan, menyusun dan mengevaluasi alternatif, mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Lalu untuk yang kedua ada langkah-langkah analisis kebutuhan sistem. Wawancara riset terhadap sistem sekarang, kuesioner pengamatan sistem baru, prototype. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini yang keempat ada perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan sebuah bagian dari pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan suatu kinerja klinik, memberikan sebuah pelayanan kesehatan. Sebelumnya, penulis telah melakukan analisis sistem pada klinik utama Rosmaria sebagai objek suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil pemecahan masalah sehingga dapat memudahkan pada tahap sebuah pengembangan sistem baru. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode pendekatan terstruktur. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri keempat. Selanjutnya, pemateri kelima saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yang kelima ada dokumen perancangan sistem, yaitu proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan sistem yang termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan sistem dari tahap analisis ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Masukkan data, hasil keluaran data oleh komputer, pengolahan data oleh komputer, struktur data, keamanan sistem dan backup data, uji coba sistem, rencana penerapan sistem. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kelima. Untuk pemateri keenam, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang keenam ada tujuan perancangan sistem. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk memberikan sebuah gambaran kepada pengguna sistem dalam merancang sistem yang baru. Sistem yang baru ini tidak bertolak belakang dalam
dalam sistem yang sedang berjalan, memenuhi kebutuhan pemakai, memberikan gambaran yang jelas, dan rancang bangun yang lengkap untuk programmer. Sasaran dalam tahapan perancangan sistem desain sistem harus berguna, mudah dipahami, dan digunakan desain sistem harus mendukung tujuan utama, desain sistem harus efisien dan efektif, desain sistem harus memberikan komponen secara rinci. Baik, terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu teknik dan alat perancangan sistem, teknik dan alat perancangan sistem diantaranya. Yang pertama ada sistem development life cycle, proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Teknik dokumentasi perancangan. Yang kedua yaitu flowchart dan data flow diagram. Flowchart dan data flow diagram untuk menunjukkan aliran data, dokumen dan prosedur entity relationship diagram untuk menunjukkan aliran informasi dana, laporan notulen rapat, dokumen spesifikasi sistem dokumen yang berisi cara pengelolaan, pengoperasian, dan penggunaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang ke-7. Untuk materi ke-8, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan diagram konteks. Nah, ini bersifat umum dan juga dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan fitur dan alur yang lebih rinci pada aplikasi YesDoc tersebut. Nah, yang pertama di diagram ini adalah penggunaan atau user. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengakses aplikasi YesDoc untuk melakukan konsultasi baik dengan mengisi data gejala atau bertanya langsung kepada dokter. Selanjutnya, di sini yang kedua mengenai aplikasi YesDoc, yaitu untuk memproses data yang diberikan oleh pengguna dan juga mengakses database pengguna untuk riwayat kesehatan dan juga memberikan hasil atau konsultasi. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga adalah dokter atau database. Ini tujuannya adalah untuk berinteraksi dengan aplikasi YesDoc untuk memberikan jawaban atau diagnosa atas pertanyaan yang dikirimkan oleh pengguna. Selanjutnya, itu yang keempat adalah pengguna. Ini adalah pasien yang menggunakan aplikasi YesDoc tersebut, atau disebut juga dengan pengguna mengakses layanan untuk berkonsultasi atau mendapatkan informasi medis. Selanjutnya, yang kelima yaitu sistem pembayaran. Nah, ini biasanya digunakan jika pengguna ingin mengakses layanan berbayar dan juga berinteraksi langsung dengan aplikasi YesDoc. Mungkin saya cukupkan, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pemateri ke-9, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada cara login di aplikasi YesDoc atau cara mendaftar di aplikasi YesDoc. Nah, yang pertama kita akan diarahkan untuk masuk ke aplikasi YesDoc. Jika kita belum punya aplikasi YesDoc, kita bisa mendaftar. Di bawah ada klik daftar, lalu kita akan diminta untuk memasukkan informasi pribadi seperti nama depan, nama belakang, email, dan juga nomor WhatsApp yang aktif. Lalu kita checklist di sini. Saya telah membaca dan setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu kita klik simpan. Next. Selanjutnya di sini kita akan diminta untuk memasukkan nomor WhatsApp dan juga email untuk kode verifikasi atau OTP. Selanjutnya kita klik lanjutkan dan kita di sini masukkan kode OTP yang sudah masuk ke SMS. Selanjutnya kita klik
lanjutkan lagi. Setelah itu kita akan membuat PIN keamanan yang terdiri dari 4 angka. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Lalu di sini setelah PIN berhasil dibuat, kita akan masuk ke halaman utama dan dapat aplikasi S-Doc ini dapat langsung digunakan untuk berkonsultasi dan menggunakan fitur-fitur bermanfaat lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri terakhir saya persilahkan. Terima kasih moderator. Jadi jika kita sudah akun, kita bisa langsung ke email ke profil untuk melakukan pelengkapan data. Nah, di situ kita bisa melengkapi data seperti tanggal lahir, lalu berat badan, golongan darah, lalu ada pun jenis kelamin. Lalu kita bisa memasukkan rumah yang dapat kita isi, seperti alamat rumah, negara, provinsi, dan juga kota. Nah, setelah itu kita simpan bahan yang telah kita lakukan. Nah, setelah disimpan, lalu aplikasinya akan. Nah, selanjutnya kita bisa langsung untuk membooking jadwal yang akan kita lakukan. Misalkan kita akan konsultasi ke dokter apa. Nah, di sini ada seperti dokter umum, kita bisa konsultasi juga terkait kandungan, darah, kulit, dan juga yang lain sebagainya. Nah, untuk layanan ini bisa kita lakukan secara online ya, dengan cara video call dengan dokter yang kita inginkan gitu. Next. Setelah itu kita bisa mengakses konsultasi. Di sini ada, kita klik aja konsultasi sekarang. Nah, setelah diklik konsultasi sekarang, kita langsung bisa membooking jadwal bersama dokter yang kita inginkan. Nah, misalkan kita ingin dokter spesialis psikologi, misalkan kita ingin membooking dokter psikologi, dan kita langsung cari aja nama atau spesialis dokternya kita cari dari situ, langsung kita bisa membooking jadwal bersama dokter tersebut. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin mengatur jam, juga bisa itu di klik, misalkan untuk praktek mandiri, misalkan kita ingin mengklik jam berapa dan mau di hari apa, itu bisa dilakukan di S-Doc ini. Misalkan kita praktek mandiri jam 8 malam pada hari Sabtu tanggal 21 misalkan. Terus kita next, selanjutnya, nah ini ada konsultasi dokternya, bisa dilihat. Di sini juga ada biaya konsultasinya sebesar 50.000 untuk 20 menit konsultasi durasinya. Nah, setelah kita mengklik, lalu pilih metode pembayaran yang akan kita lakukan. Nah, jika sudah diklik metode pembayarannya, kita bisa langsung metode pembayaran itu. Kita langsung pilih saja dan akan muncul kode pembayaran seperti kita bisa membayarnya menggunakan GoPay atau virtual akun, ShopeePay, QRIS, Alpha Group, dan Indomaret. Nah, di situ lengkap sekali ya untuk yang bisa kita lakukan terkait dengan pembayaran di aplikasi S-Doc ini. Baik, mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk rekan-rekan kelompok yang sudah antusias pada presentasi kali ini. Presentasi sudah selesai, maka saya akan simpulkan dulu presentasi kita pada hari ini. S-Doc memang tidak bisa dan tidak akan pernah bisa menggantikan jasa dokter konvensional. Namun, dengan tarifnya yang sangat terjangkau, S-Doc menjadi pilihan terjangkau untuk mendapatkan rekomendasi obat dan informasi umum seputar kesehatan. Baik, terima kasih, presentasi sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.